Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan selalu menyertai kita dalam berbagai tugas dan kegiatan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai pada hari ini. Kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami terus berdoa dan meminta hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang akan menonton setiap renungan firman Tuhan yang ada dalam YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan apapun yang mereka kerjakan. Baik itu yang mungkin saat ini punya masalah persoalan apapun itu ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka. Ataupun yang mungkin saat ini terbaring karena sakit. Baik itu yang di rumah sakit maupun yang di rumah, Tuhan menolong mereka. Engkau yang menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka alami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan, kami selalu diberi pengharapan baru akan kenaikan-Mu ke sorga. Dan pada hari ini Engkau terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat yang baru bagi kami. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepadamu, kami diberi sukacita dan pengharapan baru di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari yang dimana kita sebagai umat Kristiani beribadah untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga. Di sana kita lihat di ayat yang ke-50, Yesus membawa para murid-Nya pergi ke luar kota dekat Betania. Dan di sana Yesus memberkati mereka. Dan ketika Yesus berdoa dan memberkati murid-murid-Nya, Ia terangkat ke surga. Dalam peristiwa ini adalah pertemuan terakhir para murid Yesus bersama dengan Dia. Dalam perpisahan terakhir Yesus bersama murid-murid-Nya,
ini bukan merupakan sebuah kesedihan bagi para murid, tetapi justru hal perpisahan dengan Yesus adalah merupakan sebuah sukacita yang begitu sangat besar. Mungkin kita berpikir, mengapa semua murid Yesus itu justru merasa sangat bersukacita ketika mereka melihat Yesus yang terangkat ke sorga? Karena bagi para murid adalah kepergian Yesus mempersiapkan tempat yang baru bagi mereka. Hal ini dengan jelas dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sana Yesus mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini yang membuat murid-murid merasa bersukacita, karena Yesus telah terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat yang baru bagi mereka. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah memiliki kehidupan yang kekal itu. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 dan 12. Karena Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa yang memiliki Anak, yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki Anak, atau yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak memiliki hidup. Dan inilah firman Tuhan yang sangat meyakinkan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita telah memiliki kehidupan yang kekal. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang menjamin keselamatan bagi kita. Hanya di dalam Yesus Kristus kita memiliki hidup yang kekal itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mulai hari ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin selama ini kita terus setia mendengar firman Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Namun kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Maka mulai hari ini, buka hati dan pikiran kita, datang kepada Yesus dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada kita. Percayalah, ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, maka Dia yang akan menuntun kehidupan kita. Dialah yang akan berkuasa untuk menjaga kehidupan kita, baik dalam keadaan sakit, sehat,
Dia tetap ada bersama dengan kita. Karena Dia satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dan Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada satu orang pun yang berani menjamin keselamatan kepada kita. Hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh kehidupan kekal itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita disadarkan untuk selalu mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami. Kami mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau yang akan berkuasa menjaga dan melindungi kami, baik pada waktu sakit, baik pada waktu sehat, baik dalam susah maupun dalam senang. Engkau Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang mendengar renungan hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menolong mereka yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang menjaga kehidupan mereka. Engkau yang melindungi mereka, baik yang mungkin saat ini punya masalah persoalan apapun itu. Engkau memberikan jalan terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah persoalan yang mereka hadapi. Tuhan berkati mereka, baik yang mungkin saat ini yang sedang sakit. Hamba berdoa buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka dari segala jenis penyakit apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami juga berdoa buat mereka yang saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati kegiatan ibadah yang berlangsung, baik dari awal, pertengahan hingga berakhir semua kegiatan ibadah hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini juga hamba berdoa buat mereka yang tidak sempat beribadah hari ini. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Amin.